Sword of Coming, episode 159. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah tinggal di Autumn Ritin selama 3 hari, akhirnya Lin Soyi yang mengusulkan bahwa tidak ada gunanya tinggal di sana lebih lama lagi. Dia tidak mampu lagi menyerap banyak energi spiritual, dan karena suatu alasan, setiap kali dia bermeditasi terlalu lama di paviliun, dia akan merasakan aura tajam yang terasa seolah berasal dari suatu jenis senjata tajam, dan jiwa dan raganya tidak mampu mengatasinya. Dalam sebuah pertunjukan humor yang langka, Lin Soyi bercanda bahwa Chen Pingan harus pergi ke dasar sumur untuk memeriksa apakah ada harta karun di sana. Chen Pingan punya gambaran kasar mengapa hal ini terjadi. Kemungkinan besar, saat ia bertarung melawan Cui Chan, dua helai ki pedang yang keluar dari titik akupunturnya telah merusak keberuntungan bekas kuil dewa kota ini. Karena ini adalah masalah yang menyangkut roh pedang, Chen Pingan tidak dapat menjelaskan lebih lanjut, dan dia hanya dapat melirik Cui Chan beberapa kali saat mereka meninggalkan penginapan. Cui Chan awalnya dalam suasana hati yang cukup baik beberapa hari terakhir ini, tetapi dia merasa jauh lebih khawatir setelah menerima tatapan itu dari Chen Pingan, dan dia segera mulai mempertimbangkan perbuatan jahat apa yang telah dilakukannya sehingga mengakibatkan pembalasan ini. Saat mereka meninggalkan penginapan, kebetulan ada seseorang yang datang untuk menginap. Cui Chan tidak menghiraukan pendatang baru ini, tetapi ketiga anak itu terkejut mengetahui bahwa orang itu adalah mantan Menteri Negara Istana Kuning. Ternyata, dia dan keluarga serta para pelayannya tiba di kota prefektur sebagai bagian dari perjalanan wisata, dan ada 3 kereta kuda terparkir di gang di luar penginapan. Mantan menteri tua itu sangat senang bertemu kembali dengan ketiga anak itu, dan ia terutama senang melihat mereka semua mengenakan baju dan sepatu bot baru, menggantikan sandal jerami mereka. Bahkan, saking senangnya melihat mereka, ia bersikeras untuk menemani mereka keluar kota. Di antara anggota keluarganya, yang paling menarik perhatian adalah seorang wanita anggun berbusana sederhana namun elegan, dan seorang pria berjubah biru yang berwibawa dan berwibawa. Pria tua itu memperkenalkan mereka kepada semua orang sebagai putri sulung dan putra bungsunya. Ia berkata bahwa keduanya tidak ditakdirkan menjadi cendekiawan yang hebat, jadi mengandalkan mereka untuk membawa kejayaan bagi keluarga hanyalah mimpi yang mustahil. Pria berjubah biru itu tetap tanpa ekspresi bahkan ketika ayahnya mengeluh tentang mereka kepada orang luar, sementara wanita itu menatap ketiga anak itu dengan senyum di wajahnya. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Yulu, dan senyumnya semakin lebar, seolah baru saja menemukan kelezatan yang luar biasa. Tiba-tiba, ia mengangkat lengan bajunya dan menoleh ke samping sambil menundukkan kepala, seolah baru saja dihinggapi keinginan untuk batuk, tetapi sebenarnya, ia sedang menjilati bibirnya diam-diam dengan wajah tersembunyi di balik lengan bajunya. Alis Chen Pingan sedikit berkerut saat melihat ini, sementara Yulu memasang senyumnya yang biasa saat dia menoleh ke Cui Chan dan bertanya, "Kapan kita harus berangkat, Tuan Muda?" "Saat ini," jawab Cui Chan dengan nada acuh tak acuh. "Sayangnya, tubuhku tidak seperti dulu lagi," lelaki tua itu terkekeh. "Beberapa waktu lalu, aku terserang flu, dan aku harus melindungi diri dari cuaca, jadi aku akan naik kereta yang sama dengan Tuan Muda Cui. Ini juga kesempatan bagus bagiku untuk bertanya kepada Tuan Muda Cui tentang ukiran tebing itu. Kalian berdua bisa mengikuti kami. Kalau kalian tidak mau keluar kota dengan berjalan kaki, terserah kalian mau naik kereta kuda atau tidak." 2 kereta kuda itu keluar dari gang air awan mengalir, dan di dalam kereta depan, Cui Chan dan lelaki tua itu duduk berhadapan satu sama lain dengan suasana yang agak berat di udara. Orang tua itu menangkupkan tinjunya memberi hormat sambil berkata, "Mohon maaf atas kunjungan mendadak saya, guru kekaisaran yang terhormat." Cui Chan mengelus-elus sabuk giok di pinggangnya sambil melotot ke arah lelaki tua itu dengan ekspresi tidak senang. Ia bertanya dengan suara dingin, "Apa si kecil kerdil di keluargamu itu yang membujukmu datang ke sini? Apa kau mencoba mengujiku untuk melihat apakah aku punya nyali untuk membunuhmu dan putramu?" Meskipun kata-kata Cui Chan kasar dan sikapnya kasar, lelaki tua itu tetap bersikap ramah dan bersahabat saat menjawab, "Anakku itu tidak begitu kompeten dalam hal apapun, tetapi dia selalu berusaha memunculkan ide-ide kecil yang cerdik. Dia tidak tahu harus berbuat apa kali ini, dan itulah sebabnya dia meminta bantuan saya dengan harapan saya bisa merancang tindakan yang memungkinkannya untuk membantu Anda dan Kekaisaran Li Agung sebaik-baiknya. Tentu saja ini bukan tantangan yang diberikan kepada Anda. Jika itu caramu menafsirkan situasi, maka kamu salah memahami maksudku, dan kamu juga terlalu melebih-lebihkan anakku." Cui Chan menggelengkan kepalanya sambil berkata,
aku tidak peduli apa niatmu, yang kupedulikan hanyalah apa yang kau lakukan dan hasil akhir dari tindakanmu. Mengingat si kecil itu melanggar perjanjian kita, aku pasti akan menghukumnya, tapi itu sesuatu yang harus kukhawatirkan. Sebagai ayahnya, jika kau tidak mau menerima apa yang telah diberikan kepadamu, dan kau ingin membatalkan perjanjian kita serta tidak lagi ingin menjadi kepala gunung di akademi baru di Gunung Cloud Drape, maka kita akan menyelesaikan masalah ini seiring waktu. Jika kau pikir kau bisa mengalahkanku pada akhirnya, maka kau bebas untuk mencobanya. Ekspresi lelaki tua itu sedikit muram setelah mendengar ini. Mengapa Anda merasa perlu bersikap begitu sombong, guru kekaisaran yang terhormat? Putra saya memang telah melampaui batas dengan melakukan ini, tetapi sebagai guru kekaisaran Li Agung, bukankah seharusnya Anda memprioritaskan gambaran besar di atas segalanya? Bukankah aku cukup penting dalam rencana kekaisaran Li Agung agar kau lebih toleran terhadap tindakan kami? Bagi orang-orang sepertimu, yang terbiasa dengan pengkhianatan dan tipu daya, mungkin kau merasa mengujiku seperti ini adalah tindakan yang sepenuhnya normal. Aku juga dulu seperti ini, tetapi situasinya telah berubah sejak saat itu, kata Cui Chan sambil sedikit menyipit. Guruku telah mengajariku bahwa dalam beberapa hal, pelanggaran sekecil apapun tidak dapat diizinkan tanpa hukuman yang pantas. Cui Chan sedikit mencondongkan tubuh ke depan sambil menatap lurus ke mata lelaki tua itu, lalu mencibir, apa kau benar-benar merasa berhak duduk di kereta yang sama denganku? Apa kau tidak tahu bahwa tubuh aslimu, naga banjir kecil yang tua dan kurus kering di batu tinta di kuil naga pengintai itu, telah jatuh ke tanganku? Mengapa kau melakukan ini, guru kekaisaran yang terhormat? Tanya lelaki tua itu sambil tersenyum kecut. Kita sekutu. Sekalipun ada konflik kecil di antara kita, tentu kita tidak perlu mengancam fondasi Dao Agung satu sama lain. Senyum masam lelaki tua itu kemudian memudar, tatapan dingin muncul di matanya. Ini memang seharusnya menguntungkan kedua belah pihak. Apa kau tidak takut hasil akhirnya akan sangat merugikan semua pihak yang terlibat karena tindakanmu? Cui Chan menatap tajam ke mata lelaki tua itu, dan kata-katanya menjadi semakin tajam dan sombong, tetapi nada suaranya menjadi sangat tenang. Bagaikan permukaan sungai yang tenang, menyembunyikan arus bawah yang deras di kedalamannya. Kau tidak berhak mengancamku. Kaulah yang harus tahu apa yang kuinginkan, mengerti? Setelah ini, aku akan menyerang naga banjir yang tertidur di batu tinta itu menggunakan kemampuan petir kuno sampai aku melenyapkan basis kultivasimu yang berusia 300 tahun. Aku bahkan tidak perlu berurusan dengan si kecil kerdil di keluargamu itu sendiri. Pada akhirnya, kaulah yang akan membalas dendam padanya untuk melampiaskan amarahmu. Niat membunuh terpancar di mata lelaki tua itu saat ia meraung pelan. Kau keterlaluan, Cui Chan. Aku keterlaluan. Cui Chan langsung tertawa terbahak-bahak. Kau pikir kau siapa? Kenapa kau pikir kau dan keluargamu pantas dihormati? Lihat dirimu sendiri, lalu lihat si kecil yang kau panggil anakmu itu. Bagaimana bisa kalian menganggap diri kalian apa adanya? Khususnya, lihatlah matriark pendiri kediaman matahari ungu di luar. Begitu dia melihat kinaga yang melimpah dalam diri Yulu, dia langsung ngiler seperti orang bodoh. Bahkan jika aku mengangkat keluargamu yang tidak kompeten ke posisi tinggi, apa kau pikir kau akan sanggup tinggal di sana? Cui Chan menggoyangkan jarinya dengan seringai mengejek saat menjawab pertanyaannya sendiri. Kau tidak punya kemampuan itu. Sebelum lelaki tua itu sempat menjawab, Cui Chan menunjuk keluar jendela sambil berkata, pergi sana. Melihatmu saja sudah mengotori mataku. Kalau aku tidak mendapat jawaban yang memuaskan dalam 3 hari, aku tidak akan memberimu jawaban apapun. Kalau sudah waktunya, kau boleh datang dan mencoba membunuhku. Orang tua itu terdiam cukup lama sebelum membungkuk dalam-dalam dan keluar dari kereta. Selama ini, kondisi mental Cui Chan tetap tenang dan damai, seolah-olah yang ia lakukan hanyalah mengobrol santai tentang cuaca. Kereta berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan, dan Cui Chan memejamkan mata sambil mulai menghitung sampai 3. 1. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui kereta tanpa peringatan apapun, menyebabkan jubah putih Cui Chan beriak sedikit seperti permukaan sungai yang mengalir lembut. Setelah keluar dari kereta, lelaki tua itu mengobrol ramah dengan anak-anak itu sejenak, lalu tetap berdiri di pinggir jalan sendirian, memperhatikan saat rombongan itu berangkat meninggalkan kota prefektur. Pria berjubah biru dan wanita anggun muncul dari kereta kuda di belakangnya dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Sementara itu, lelaki tua itu terus menatap kereta kuda yang ditumpangi Cui Chan, dan akhirnya, dia menarik pandangannya dengan ekspresi kalah karena tidak dapat melihat tanda-tanda kelemahan apapun. Orang tua itu menoleh ke arah putra dan putrinya sambil tersenyum dan berkata, kami kehilangan 1 orang, tetapi ini tetaplah semacam reuni keluarga, dan untuk itu, saya sangat senang.
Wanita yang merupakan matriark pendiri kediaman Matahari Ungu jelas memiliki intuisi yang lebih tajam daripada pria berjubah biru. Sebagai naga banjir, ia memiliki kemampuan bawaan untuk mengetahui kondisi mental orang lain, dan ia sudah menyadari ada yang tidak beres dengan kondisi mental naga banjir tua itu. Begitu menyadari hal ini, ia langsung melompat ke udara tanpa ragu, berusaha melarikan diri dari kota prefektur itu sebagai seberkas cahaya. Namun, ia lupa bahwa perbedaan antara dirinya dan ayahnya bukan hanya perbedaan senioritas. Orang tua itu jelas sudah berada di puncak amarahnya, dan ia tidak peduli apakah kota prefektur itu akan menderita kerusakan tambahan di tangannya. Lagi pula, bahkan seluruh negara Istana Kuning pun tidak cukup untuk menahannya, apalagi kota prefektur yang kecil dan tak berarti itu. Memang, ada beberapa individu berbakat dan kuat di sini, tetapi tak seorang pun yang mampu mengancam naga banjir tua itu. Pada titik ini, ekspansi selatan Kekaisaran Li Agung sudah menjadi sesuatu yang pasti, jadi ia tak perlu lagi menyembunyikan wujud aslinya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Akan tetapi, ini adalah sesuatu yang hanya dapat dibangun atas dasar bahwa ia dapat membangun aliansi yang stabil dengan Kekaisaran Li besar. Kunjungannya yang tak perlu ini justru mencapai tujuan yang bertolak belakang dan membuat jengkel guru Kekaisaran Li Agung. Akhirnya, lelaki tua itu hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu ketakutan. Akibatnya, kondisi mentalnya berfluktuasi terlalu drastis, menyebabkan hilangnya rasionalitas. Pada kesempatan ini, ia tidak menunjukkan kompetensi yang lebih tinggi daripada putranya, Dewa Sungai Agung Makanan Dingin. Lagi pula, ia dan Cui Minghuang dari Akademi Pemandangan Danau telah menyaksikan sendiri kolam guntur di puncak tebing terukir itu, serta cendekiawan tua yang telah mengusir mereka keluar dari kolam guntur hanya dengan lambaian lengan bajunya. Lebih jauh lagi, seuntai teks emas muncul di telapak tangannya setelah kejadian itu. Dalam surat rahasia Istana Air Agung yang dikirim oleh pria berjubah biru, ia menceritakan kepada ayahnya tentang guru muda dari Kekaisaran Li Agung. Ia menjelaskan secara rinci semua yang telah dilakukan Cui Chan sejauh ini, dan juga menyatakan bahwa Cui Chan telah sepenuhnya dilucuti dari basis kultivasinya. Surat itu sebenarnya tidak mengandung niat jahat sama sekali. Pria berjubah biru itu hanya ingin ayahnya bernegosiasi dengan Cui Chan untuk melihat apakah ia bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan bagi Istana Air Agung. Lagi pula, Istana Air Agung tidak berani melawan Cui Chan. Sekalipun mereka bisa membunuh Cui Chan, apa gunanya? Jika mereka melakukannya, Istana Air Agung pasti akan rata dengan tanah selama ekspansi selatan Kekaisaran Li Agung. Kenapa ayah melakukan itu? Apa adikku berbuat salah? Tanya pria berjubah biru itu dengan suara gemetar. Pria tua itu mengulurkan tangannya yang keriput dengan jari-jarinya yang melengkung membentuk cakar, dan ia perlahan-lahan menarik tangannya ke bawah sambil menjawab dengan ekspresi dingin, adikmu tidak ada hubungannya dengan ini. Pelaku utamanya adalah kau. Tindakanmu yang tak perlu ini telah menghabiskan 300 tahun kultivasiku, dan akan ada lebih banyak masalah lagi yang akan datang, jadi suasana hatiku sedang tidak baik. Apa itu alasan yang cukup untukmu? Serangkaian bunga merah tua muncul di antara jari-jari lelaki tua itu, dan mereka tampak mungil dan menggemaskan, tetapi itu jauh dari kenyataan. Jauh di angkasa, 5 luka sayatan darah yang besar telah terukir di tubuh wanita itu, membuatnya menjadi keadaan yang lebih mengerikan daripada sepotong daging babi di atas talenan, dan semua luka sayatan itu begitu dalam hingga tulangnya terlihat jelas. Tidak hanya itu, dia segera diseret kembali ke kota prefektur, setelah melarikan diri sejauh lebih dari 1000 kaki dalam sekejap mata. Namun, karena semua ini terjadi di angkasa, sebagian besar penduduk kota prefektur tidak menyadarinya. Kecuali beberapa orang yang kebetulan sedang menatap langit dan takjub dengan apa yang mereka lihat, seluruh kota sama sekali tidak menyadarinya. Akhirnya, perempuan itu jatuh kembali ke tanah, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping menjadi gumpalan daging dan darah yang hancur berkeping-keping. Ia mengenakan pakaian bertahtakan rune berkaliber sangat tinggi, tetapi pakaian itu telah robek berkeping-keping, dan ia meringkuk di tanah, melolong kesakitan sambil memohon mati-matian kepada naga banjir tua itu untuk menyelamatkannya. Dia adalah pemimpin maha kuasa dari Purple Sun Residence, sosok dewa bagi Yellow Court Nation yang memiliki harapan untuk mencapai tingkat ke-10, namun pada saat ini, dia berguling-guling kesakitan seperti anjing malang. Dengan gerakan lengan bajunya yang asal, wanita itu terlempar ke arah sebuah toko di pinggir jalan, di mana dia mematahkan sebuah pilar menjadi 2 sebelum jatuh terduduk di kaki pilar seperti tumpukan lumpur. Wajah pria berjubah biru itu langsung memucat ketika ia bertanya, apakah guru kekaisaran marah? Aku akui aku salah karena melakukan hal yang tidak perlu seperti ini, tapi apakah itu pantas mendapatkan tanggapan yang berlebihan darinya?
Apa dia tidak takut kita akan berpihak pada negara Sui Raya? Orang tua itu menatap putranya yang panik sejenak, lalu menghela napas sedih sebelum pergi tanpa memberikan hukuman fisik apapun. Tampaknya terlalu kecewa padanya untuk repot-repot mencoba menegurnya. Pria berjubah biru itu bergegas menjemput adiknya yang berada di ambang kematian, lalu kembali ke kereta kuda. Sang kusir adalah penjaga sungai di bawah Istana Air Agung, dan saat pria berjubah biru itu mengangkat tirai kereta, punggungnya menghadap penjaga sungai sambil berkata dengan nada penuh penyesalan, "Kau benar, Suibin. Seharusnya aku tidak sembrono." Sang penjaga sungai mengangkat cambuknya dan memacu kereta kembali ke penginapan Autumnrit sambil menjawab, "Selalu ada hikmah di balik setiap musibah, dan ini pun tak terkecuali. Sekarang setelah kita tahu apa yang ditoleransi oleh guru kekaisaran dan apa yang tidak mau ditoleransi, akan lebih mudah menghadapinya di masa depan. Menerima sedikit kerugian sekarang jauh lebih baik daripada tanpa sengaja melanggar batas di kemudian hari dan menanggung konsekuensi yang jauh lebih berat." Pria berjubah biru itu menurunkan adiknya di kereta, lalu duduk di belakang penjaga sungai sambil menggerutu, "Kerugian kecil. Ayahku kehilangan basis kultivasi selama 300 tahun. Mengingat sifatnya yang buruk, aku harus menanggung akibatnya. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi kau tahu persis bagaimana semua saudaraku yang lain meninggal." Senyum tipis tersungging di wajah penjaga sungai saat ia berkata, "Untunglah mereka mati, Dewa Sungai Agung yang terhormat. Sekarang hanya tersisa 3 orang yang hidup, kalian semua sangat dibutuhkan. Dulu, aku harus mengambil tubuhmu. Bahkan, mungkin aku harus mengambil potongan-potongan tubuhmu dari berbagai tempat sebelum menyatukannya, dan itu akan sangat merepotkan." Jika Suibin berusaha menghiburnya selama ini, pria berjubah biru itu hanya akan merasa semakin gelisah. Ia tidak akan bisa tinggal di kota prefektur, dan mungkin ia bahkan akan melarikan diri dari Istana Air Agungnya untuk bersembunyi di tempat yang jauh sampai semuanya reda. Oleh karena itu, kata-kata pedas dari Suibin justru membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Ia melirik penjaga sungai, dan tak heran jika ia dan pengawas prefektur Weili begitu dihormati oleh Cui Chan. "Tolong jangan panggil aku Dewa Sungai Agung yang terhormat, aku tidak terbiasa mendengar hal seperti itu darimu. Selama beberapa tahun terakhir, aku selalu memperlakukanmu dengan baik, sementara kau tidak pernah menjilatku, dan kupikir itu hubungan yang baik untuk dipertahankan. Kita telah melewati masa-masa sulit bersama, mari kita terus bersatu sekarang karena nasib kita membaik." Ekspresi frustrasi kemudian muncul di wajah pria berjubah biru itu saat ia menggerutu, "Menurutku ayahku belum pernah membaca lebih sedikit buku daripada para bijak Konfusianisme, dan koleksi buku pribadinya adalah yang paling mengesankan di seluruh Yellow Court Nation, jadi mengapa ia masih memiliki temperamen yang buruk?" "Ayahmu tidak pemarah," balas Suibin sambil tersenyum. "Bukankah dia sangat ramah terhadap anak-anak muda itu?" Pria berjubah biru itu tidak bereaksi apapun terhadap ini. Suibin ragu sejenak, lalu melanjutkan, "Alasan ayahmu begitu marah kemungkinan besar ada hubungannya dengan katalis pencapaian daunnya. Meskipun kau sengaja merahasiakannya, guru kekaisaran Li Agung pasti tahu bahwa ayahmu mengetahui hal ini. Jika dia bisa melihat jauh ke masa depan, maka bukan tidak mungkin dia melakukan ini untuk membuat kau dan ayahmu saling bermusuhan." Pria berjubah biru itu bergidik pelan saat mendengar ini, dan sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari dalam kereta. "Suibin, belum tentu kecerdasanmu itu bagus. Jangan lupa aku juga pernah jadi cendekiawan." Suibin terkekeh. "Yah, kurasa aku masih cendekiawan, tapi sekarang aku hantu cendekiawan. Kematian sudah menjemputku, jadi aku tak perlu takut." Naga banjir tua yang tiba-tiba muncul di kereta itu tersenyum sambil berkata, "Aku bisa tenang dengan adanya kamu yang memberikan nasihat kepada anakku yang tidak berguna ini." Sementara itu, pria berjubah biru itu merasa agak gelisah. Dulu, mungkin ayahnya meremehkan Suibin, penjaga sungai yang rendah hati, atau mungkin ia tidak membutuhkan orang lain karena ia tidak menonjolkan diri. Namun, kini ia akan mulai membangun kerajaannya sendiri, ia membutuhkan bawahan yang cakap, dan pria berjubah biru itu tak bisa menahan diri untuk tidak khawatir Suibin akan membelot ke pihak ayahnya. Suibin tampaknya telah memahami pikirannya, dan senyum tipis muncul di wajahnya saat ia berkata, "Tenang saja, aku tidak akan mengkhianatimu. Meskipun aku telah menjadi hantu, aku masih memiliki integritas dan tekad." Naga banjir tua itu melirik dingin putrinya yang meringkuk di sudut kereta, lalu berbalik ke arah tirai kereta sambil memasang senyum tulus dan ramah, "Aku sudah mendengar kabar tentang putrimu. Maukah kau kubantu dan membantunya menjadi Dewi Gunung-Gunung Horizontal?" Suibin menggelengkan kepalanya. Dia hanyalah makhluk tercela yang bahkan lebih rendah dari babi. Biarkan saja dia bertindak sesuka hatinya. Naga banjir tua itu tertawa terbahak-bahak.
Kedengarannya persis seperti yang ingin kukatakan. Sementara itu, hati lelaki berjubah biru dan wanita yang terluka parah dipenuhi kesedihan. Yang satu adalah Dewa Sungai Agung Makanan Dingin, sementara yang lain adalah pendiri kediaman Matahari Ungu, dan keduanya hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat ke-10. Di wilayah masing-masing, mereka disembah sebagai dewa dan dihormati bahkan di atas kaisar manusia, namun di hadapan ayah mereka, mereka hanyalah makhluk tercela yang bahkan lebih rendah daripada babi.